sosok sepasang suami istri yang meninggalkan pekerjaan mereka dan memilih untuk membantu melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Ini tentu tidak biasa bagi kita yang umum yang mendengarkan apa yang mereka lakukan. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa mereka melakukannya? Ini yang akan saya gali dan mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun yang menonton acara ini. Karena itu kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Tapi kumpulkanlah harta di surga, karena ngengat dan karat tidak merusakkannya, kemudian pencuri tidak akan datang dan membongkar dan mencurinya. Tadi saya sudah kasih bocoran sedikit, ada sepasang suami istri yang memutuskan meninggalkan pekerjaan mereka, jadi berhenti dari pekerjaan mereka, dan sepenuh waktu, sepenuh jiwa, mereka melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Nah, apa yang mendorong pasangan suami istri ini untuk mengambil keputusan yang drastis, yang ekstrim? Karena tidak semua orang berani mengambil keputusan seperti ini. Tentu kita semua ingin tahu jawabannya. Karena itu saya mengundang langsung saja Eni dan Lugi. Panggilnya apa? Bu Eni. Ya, Cak. Eni dan Lugi ya. Ya, terima kasih sudah mau hadir. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Iya. Nah, tadi saya sempat cerita bagaimana Anda berdua ya mengambil keputusan yang menurut saya pribadi mungkin saya nggak berani lakukan. Ekstrim sekali ya. Karena meninggalkan pekerjaan, betul-betul berhenti bekerja, dan kemudian memilih untuk melayani orang-orang lain ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Tapi omong-omong, dulu kerjanya apa sih boleh tahu? Kalau saya, Ya. latar belakang pendidikan saya arsitek, kemudian saya sempat bekerja di kawasan Sudirman waktu itu, kemudian sampailah pada hari panggilan Tuhan itu saya meninggalkan semuanya. Kalau Anda? Saya sebetulnya ini Bang, kuliah nggak selesai Bang, teknik sipil. Oh, oke. Karena dulu memang ada berbagai pilihan itu ya dalam hidup. Karena saya dulu senang olahraga, jadi terbengkalai. Nah, Cabang olahraga apa waktu itu? dulu taekwondo Bang. Sempat jadi atlet ya? Iya Bang. Oke, boleh tahu prestasi terakhir? Yang menurut saya yang terbaiknya ya Bang ya, di Asian Games tahun 94 Bang, di Hiroshima Bang. Dapat apa? Medali perak Bang. Di mana waktu itu? Hiroshima, Jepang. Oh, oke. Jadi mengharumkan nama Indonesia dong ya? Iya. Tapi kemudian bekerja sebagai? Saya bekerja di berbagai macam itulah Bang. Bidang ya, di marketing pernah, di supplier, kemudian di asuransi pernah. Kapan memutuskan untuk berhenti? Sebelum alasannya, kapannya dulu? Tahun berapa? Mungkin tahun 2011 ya Bang ya, 2011. 2011, jadi cukup lama nih ya? Iya. Sudah cukup lama Bang. Ya. Masih hidup ini ya? Masih. Masih Bang. Tadi kan sempat disebutkan karena ada panggilan Tuhan. Ya, Siapa yang terpanggil lebih dulu? karena di keluarga kami, suami saya lah yang pendoanya. Oke. Jadi suami saya yang mendapatkan panggilan itu dan saya sepakat. Oh, sepakat. Tidak ada keberatan waktu itu? Tidak. Pernah. Tidak. Sebelum cerita lebih baik kita lihat dulu perjalanan hidup Anda berdua ya. Baik. Kita lihat liputan berikut ini. Atas dasar kemanusiaan, pasangan suami istri ini rela tinggalkan pekerjaannya demi mendirikan Yayasan Roda Harapan Indonesia. Adalah Lugi Riyandi dan Bonaventura Zita Eniwati yang saat ini mendedikasikan hidupnya sebagai relawan sosial dengan meminjamkan inkubator secara gratis di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berawal dari tahun 2015 saat melihat tetangga mereka, orang tua tunggal yang harus melahirkan bayi secara prematur. Lugi dan Eni berinisiatif untuk mencari pinjaman inkubator. Namun, nasib berkata lain. Mereka tidak berhasil mendapatkannya
dan sang bayi pun tidak terselamatkan. Sejak saat itu, pasangan suami istri ini menjadi relawan dan membantu bayi prematur yang lahir di keluarga tidak mampu dengan pinjaman inkubator tanpa dipungut biaya sepeser pun. Mulai dari inkubator, fototerapi, hingga kursi roda, mereka antarkan sendiri untuk dipinjamkan ke masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. Sebelumnya di rumah sakit, cuman dari rumah sakit dibolehkan pulang. Terus pulang kan gak ada inkubator. Saya ngehubungin teman saya. Alhamdulillah teman saya ngabarin Yayasan Harapan, Roda Harapan. Alhamdulillah ketua yayasan Ibu Eni sanggup memfasilitasi inkubator buat anak kami. Alhamdulillah udah membaik dan berat badannya juga sedikit-sedikit bertambah. Waktunya ya sampai si bayi sehat dan tidak memerlukan inkubator lagi, Kak. Pasangan suami istri Lugi dan Eni berharap dengan melakukan segala kegiatan ini, mereka dapat menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Sekarang saatnya cerita apa yang dimaksud dengan panggilan Tuhan itu. Dalam doa pagi ya Bang, kemudian saya dapat impresi ya, Tuhan berbicara begitu. Kemudian ada tertulis di Matius 25 dan dari situ saya Matius 25 boleh dikutip sedikit apa intinya? Ya, intinya itu kalau kita melayani orang yang berkesusahan gitu ya Bang. Kalau kamu melayani orang yang lapar gitu, yang kemudian yang telanjang, yang dalam penjara, kamu tuh seperti melayani aku begitu. Melakukannya untuk Tuhan. Seperti melakukannya Tuhan untuk berbicara Tuhan. ya. Oke. Nah dari situ saya mendapatkan impresi, wah ini kami mendapatkan seperti arah ya, tujuan hidup bahwa harus memperhatikan orang-orang yang berkesusahan gitu, yang kesulitan. Itu begitu kuatnya waktu itu ya? Begitu kuat Bang. Tunggu dulu, istri kenapa sepakat? Biasanya kan istri yang paling panik. Lalu kita makan apa? Apa kita cukup bisa menghidupi kehidupan kita di kemudian hari dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa Anda sepakat waktu itu? Ya, karena kami berdua sebetulnya pada waktu awal menikah itu juga sudah Tuhan yang jodohkan. Jadi Tuhan yang pilihkan gitu. Jadi kami berdua sepakat bahwa hidup kami ini memang milik Tuhan. Gitu. Jadi apapun yang Tuhan bicara ke suami saya sepakat gitu. Jadi waktu itu memang tekadnya adalah meninggalkan sama sekali. Ya. Oke. Ya. Tidak setengah-setengah gitu. Tidak. Nah, kan logikanya harus mikirin lalu kita makan apa nih? Terus kita bantu dengan cara apa? Apa yang kita harus lakukan? Kan semua bantuan itu korelasinya dengan kemampuan finansial. Betul. Nah itu bagaimana cara berpikirnya, logikanya waktu itu? Iya, kembali lagi Bang ke itu ya. Di kepercayaan kami itu diajarkan begini. Janganlah kumpulkan harta di bumi karena ngengat karat merusakkannya. Dan pencuri datang membongkar dan mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di surga karena ngengat dan karat tidak merusakkannya. Kemudian pencuri tidak akan datang dan membongkar dan mencurinya. Nah, selesai pengajaran itu disambung lagi. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Burung-burung di udara itu dipelihara. Pandanglah burung di udara, begitu dia tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkannya di lumbung. Tetapi mereka dipelihara, gitu Bang. Jadi pegangannya itu ya? Pegangannya itu. Tapi juga Bang, nggak mudah Bang. Oke. Nggak mudah, Ya, nggak mudah. Karena kan kita masih... Pergumulannya gimana itu? Pergumulannya masih dalam realita begitu ya Bang. Nanti bagaimana mengenai itu, mengenai apa ya sehari-hari. Dan memang itulah yang terjadi Bang, nggak mudah. Jadi karena tidak ada penghasilan,
tetapi panggilan harus tetap dilakukan. Ya kami mulai ini Bang, apa istilahnya bisnis jual beli Bang. Jadi apa yang ada di rumah itu kita jual Bang. Dibeli orang. Dibeli orang gitu. Jual beli ya. Jual beli. Jadi lama-lama harta ini ya dijual ya. Satu-satu. Apa reaksi teman-teman dekat atau kerabat? Ya, mereka tentu melihat kami tidak masuk akal. Tetapi saya punya pikiran, saya punya pendapat tegas bahwa kalau Tuhan sudah menugaskan, Tuhan juga pasti memperlengkapi bagaimanapun caranya. Nah, mengenai masalah keuangan, itu memang harus saya yang pegang. Saya yang mengelola bagaimana kita hidup seirit-iritnya. Kami tidak ada budget untuk jalan-jalan makan-makan, tidak ada. Karena beberapa puluh ribu itu pun bisa untuk beli 1 dus susu untuk seorang bayi atau balita gitu kan. Jadi pikirannya seperti itu ya? Ya. Langkah pertama apa yang dilakukan untuk memulai kegiatan sosial ini? Langkah pertama kami waktu itu sejak suami saya mendapat panggilan itu, kami mulai dengan kegiatan pengobatan gratis, bagi sembako, kemudian donor darah. Nah, itu yang kami lakukan. Gitu. Kemudian kalau ada sesama yang mengalami kesulitan, kami akan berusaha bantu apapun yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Seperti ada pasien yang tidak bisa berobat karena nggak ada yang nganter, misalnya waktu itu kami berusaha untuk bisa mengantarnya. Soal jual beli tadi. Menarik ya Bang? Menarik ini. Saya senang kalau lihat orang menderita ya. Terima kasih. Awal-awalnya kan belum banyak orang yang tahu, sehingga belum banyak teman-teman yang bantu-bantu kan. Sehingga tadi jual beli, jual. Saya dengar sampai titik darah penghabisan. Benar. Menjual cincin kawin. Benar, Bang. Benar. Sedih banget dengarnya. Enggak lah Bang. Tapi kami bahagia Bang. Saya sedih. Iya. Coba lihat ini. Oh, sampai sekarang belum kembali tuh cincin. Belum. Puji Tuhan Bang. Aduh. Nggak apa-apa. Yang penting hatinya cinta. Hatinya, ya. Cinta itu di hati. Ini hanya simbol aja ya. Iya, betul. Ada orang yang diam-diam juga melepaskan ini ya. Lebih baik nggak ada, tapi hatinya yang bertaut ya. Iya. Ya, siap. Oke, nanti cerita karena di sini seru banget lihat bagaimana membantu inkubator untuk anak-anak yang lahir secara prematur, terus ada kursi roda, alat-alat kesehatan lain, bahkan sembako dan macam-macam ya. Nah ini kan keajaiban ini. Penghasilan sampai hari ini? Nggak tahu Bang. Nggak ada Bang. Saya ini ketawanya tapi ketawa sedih sebenarnya. Tapi karena lihat pasangan ini berbahagia, saya bingung juga. Berat Ini harus badan naik terus Bang. naik terus ya. Orang bahagia tuh begitu. Oke, nanti ceritakan pengalaman selama ini. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Apakah sampai hari ini merasa bahwa yang dilakukan itu memang benar? Atau sempat ada penyesalan mungkin? Untuk kegiatan sosial kemanusiaan ini belakangan dibentuk yayasan ya. Apa nama yayasannya? Yayasan Roda Harapan Indonesia. Apa aja kegiatannya ini? Yang awalnya itu kami menjadi agen relawan inkubator gratis di bawah Profesor Aldi yang baru dapat Kick and the Hero ya Bang? Hero Award tahun ini ya? Iya, siap. Saat ini setelah berapa tahun berlalu itu, semua rumah sakit di sekitar Jonggol, itu baik di Bekasi, Karawang, Cikarang, sampai ke rumah sakit sekitar kami, puskesmas, sampai ke orang-orang desa, semua bidan juga. Jadi mereka tahu bahwa di Jonggol ada agen relawan inkubator gratis, jadi mereka selalu langsung kasih nomor kami gitu supaya para yang memerlukan inkubator ini bisa langsung pinjam ke kami. Siapa yang berhak untuk mendapatkannya? Apakah semua orang boleh pakai atau boleh pinjam atau ada aturan mainnya? Ya, jadi biasanya bayi prematur yang aman untuk pinjam inkubator ke tempat kami adalah yang pernafasannya sudah stabil, artinya tidak perlu alat bantu nafas. Kemudian dia juga sudah ada refleks hisap ASI. Jadi hanya tinggal dirawat di rumah, dijaga kehangatannya. Kalau nggak ada inkubator, biasanya orang tua bayi pakai botol diisi air panas, dibungkus kain gitu, atau pakai lampu seadanya gitu.
Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada bayi yang lahir kalau di kampung istilahnya di Paraji, di dukun bayi, lahir di rumah dan beratnya kurang dari 2,5 kilo, sebelum bulannya cukup, kami tetap pinjamkan karena itu posisi darurat kan. Oke. Jadi syaratnya tidak ada, syaratnya ya Bukan harus mereka dari keluarga, maaf, prasejahtera, keluarga miskin gitu. ya, memang diprioritaskan untuk yang prasejahtera dan yang kurang mampu, tetapi tidak selalu harus prasejahtera dan tidak selalu harus kurang mampu. Yang penting membutuhkan Yang dan penting kebetulan membutuhkan. inkubator ada, yang Betul. penting bayinya selamat. Pernah dihitung nggak udah berapa banyak bayi-bayi yang diselamatkan melalui inkubator pinjaman ini? Ya plus minus 400-an. Dan saya dengar bukan cuma urusan itu ya, tadi ada kursi roda. Iya. Nah kalau kursi roda udah berapa banyak yang dipinjamkan ini ya? Kalau kursi rodanya sendiri sampai sekarang itu puji Tuhan sudah 168. Wow. Ya. Nah kalau orang pinjam gini, terus kemudian kalau dia pakai kan biasanya lama itu orang pakai. Kadang-kadang udah tua jompo gitu misalnya ya. Itu kan bisa selamanya itu sampai dia Iya. meninggal. Ya, Nah terus nggak ada hitungan misalnya 1 bulan kembaliin ya? Nggak ada, Pak. Nggak bisa. jadi kami pinjamkan sampai selesai dipakai, artinya kalau sakit ya sampai sembuh atau sampai berpulang, Bang. Ya. Oke. Nah kalau rusak itu gimana? Waktu mengembalikannya udah dalam keadaan rusak? Ya. Saya tukang servisnya. Oh tukang servis. Sekarang udah hampir semua alat-alat kesehatan bisa dibantu ya. Kemudian saya dengar ada bantuan sembako. Ya, Nah dari semua apa yang dilakukan itu kan jadi pertanyaan bagi orang-orang. Apakah sampai hari ini merasa bahwa yang dilakukan itu memang benar? Atau sempat ada penyesalan mungkin? Aduh kenapa dulu kita berhenti kerja? Aduh. Atau apa kebahagiaan yang didapat dengan pelayanan seperti ini? Jadi ada rasa kepuasan, kebahagiaan kalau bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah kemudian ya ada orang yang mengatakan begini Bang, kalau kaya itu membuat orang bahagia begitu ya. Nanti orang miskin nggak ada yang bahagia gitu ya Bang. Ya, nggak kebahagiaan kita. Gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah saat kita melakukan bagian kita, kemudian kita berkenan sama Tuhan, atau kemudian orang itu menjadi apa ya istilahnya berbahagia juga, senang juga karena kita tolong begitu. Nah itu saya merasakan demikian Bang. Jadi tidak ada penyesalan. Oke, jadi Ya, ini kalau- nilai yang kalau bahasa saya mungkin bahasa saya lebih sederhana ya, Bang. apa itu? Karena hidup saya ini milik Tuhan dan saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan itu adalah bagaimana caranya kami bisa membuat orang lain itu merasakan kasih Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Ketika orang yang kami bantu itu merasakan kasih Tuhan, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, itu adalah suatu hal yang tidak dapat terbeli. Itu adalah suatu hal yang sangat tidak ternilai buat kami. Saya dengar teman-teman yang selama ini baik hati membantu, yang mendukung, juga terinspirasi untuk bikin di beberapa kota ya, betul Benar, itu ya? benar Bang, benar. Jadi Oke. puji Tuhan, salah satu teman sesama agen relawan inkubator gratis yang ada di Surabaya itu juga sudah mulai membuat gerakan Roda Amal namanya. Itu juga meminjamkan kursi roda gratis dan alat kesehatan yang lain. Kemudian di daerah Cilengsi, salah satu radio swasta itu juga membuat gerakan yang sama, peminjaman alat kesehatan gratis. Kemudian ada juga temannya Profesor Aldi ada di Depok kalau nggak salah, itu juga membuat gerakan yang sama. Jadi meminjamkan kursi roda juga, meminjamkan tongkat truk juga. Jadi kami itu bahagia banget Bang, kalau semua orang bisa melakukannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Dan sebelum kita akhiri, ya, saya ingin juga berbagi baik karena sosok idola saya, sahabat saya, seorang pengusaha ingin juga berbagi apresiasi atau memberikan apresiasi. Kalau gitu, Dr. Dani,
boleh saya undang kembali sama Bu Rohani. Jadi saya sudah membagikan cerita ini kepada sahabat saya, seorang pengusaha. Ketika mendengar cerita ini, dia langsung bereaksi. Dia bilang, boleh nggak aku ikutan untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh tamu-tamu KKN di hari ini. Tentu saja boleh ya. Karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar dampak yang bisa diberikan bagi banyak orang. Karena itu, secara simbolik, saya ingin membagikan ini apresiasi dari Sido Muncul, Tolak Angin, dan Kuku Bima. Ya, ini mohon diterima senilai 50 juta rupiah. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih Dari banyak. Pak Irwan. Jadi Pak Irwan Hidayat ya menitipkan ini juga dari keluarganya ya, dengan harapan tentu saja agar apa yang dilakukan bisa semakin berdampak. Amin. Ya. Amin. Dokter Dani Terima juga kasih. begitu, pesannya hampir sama ya, anak muda teruslah berbuat baik, jangan lelah. Insya Allah. Baik, dan terakhir Bu Rohani, kata Pak Irwan, Bu Rohani serahkan ke saya aja ini ya. Terima kasih, ya terima kasih. Saya mau, jangan nangis sudah nih. Ya, semoga makin banyak ibu-ibu hamil dan anak-anak yang bisa diselamatkan dengan dukungan. Jangan lihat nilainya, tapi niat baiknya ya. Semoga dengan demikian menginspirasi banyak orang juga untuk melakukan hal sama, mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Eni, Pak Lugi, Dani, dan Bu Rohani ya. Baik, tapi saya akan berbuat baik juga. Berbagi dengan penonton, berbagi buku. Ini Suster Apung, nah ini dari Makassar juga ini, Sulawesi ya. Bagi Anda yang tertarik, Anda bisa ikuti kuis di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick and the Show. Kemudian Anda juga yang tadi menonton acara ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena episode kali ini juga ditayang ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick and the Show.